Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rike dari kelas 10I. Dalam mata pelajaran sejarah Indonesia, insya Allah Rika ingin membahas materi mengenai proses masuknya Islam ke Indonesia. Kita harus tahu bahwa negara di kawasan Asia Tenggara yang penduduknya mayoritas beragama Islam terbesar yaitu di Indonesia. Menurut data Statista, perkiraan populasi Muslim di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 87% dari total populasi. Nah, kalau kita bertanya-tanya tentang bagaimana proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia, berikut ada 4 teori yang berkembang menurut para ahli. Yang pertama, ada teori India atau teori Gujarat. Yang kedua, teori Arab atau teori Mekah. Yang ketiga, teori Persia atau teori Iran. Dan yang keempat, ada teori Tiongkok. Keempat teori itu saling mengemukakan perspektif waktu masuknya Islam, asal negara hingga penyebar atau pembawa Islam ke Nusantara. Yuk kita kenali dan simak penjelasan tentang 4 teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori India atau teori Gujarat. Teori Gujarat ini merupakan salah satu dari beberapa teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Nusantara. Dalam teori Gujarat dijelaskan bahwa masuknya Islam ke Nusantara berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi dan dilakukan oleh pedagang India Muslim yang berlayar ke Nusantara untuk berdagang. Yang kedua, yaitu teori Arab atau teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, yaitu salah seorang ulama sekaligus sastrawan di Indonesia. Yang ketiga yaitu teori Persia atau teori Iran. Teori Persia merupakan sebuah teori yang mengatakan bahwa bangsa Persia atau bangsa Iran yang menjadi penyebar agama Islam di Nusantara pada masa itu. Teori ini didukung oleh dua ahli yang bernama Umar Amir Hussain dan Prof. Hussain Jayadiningrat. Argumennya didasari oleh persamaan budaya yang berkembang di kalangan masyarakat Islam Nusantara dengan budaya di Persia. Nah, yang terakhir ada teori Tiongkok. Teori Tiongkok atau teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa ajaran agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang pada 618 sampai 905 Masehi. Selain dengan berdagang, ada juga penyebar agama Islam yang murni, memang berniat menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.